Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 1, beliau Bapak Alfa Syahriar LC MSI, serta tak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan walafiat untuk melaksanakan segala syariat yang diperintahkan Allah dengan menjalankan seluruh apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Izinkan saya untuk bisa menjelaskan, menguraikan pada kesempatan kali ini, yang bahwasannya saya akan menjelaskan mengenai apa itu fi'il lazim, kemudian kaidah-kaidah dari fi'il lazim tersebut, kemudian definisinya, pengertian mengenai fi'il lazim itu, kemudian contoh dari fi'il lazim tersebut. Langsung saja akan saya jelaskan atau uraikan mengenai fi'il lazim. Bahwasanya fi'il lazim ini merupakan sebuah bentuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadikannya sebagai kalimat yang sempurna. Dalam artian ini, objek itu apa sih? Objek itu berarti yang menjadi maf'ul bih. Ketika ada fi'il, berarti fi'il membutuhkan fa'il. Akan tetapi dalam hal ini fi'il lazim tidak perlu membutuhkan maf'ul bih agar bisa dikatakan sebagai kalimat yang utuh atau sempurna. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai kaidah-kaidah dalam fi'il lazim. Jadi apa saja kaidah dalam fi'il lazim ini? Jadi fi'il lazim ini memiliki kaidah tersendiri dalam hal jumlah fi'liyahnya. Kaidah-kaidah tersebut terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu fi'il dan fa'il harus sejenis, atau kata lainnya mempunyai
jenis yang sama. Apabila di antara salah satu dari kedua unsur ini berbeda, maka bisa dikatakan tidak termasuk dalam fi'il lazim, karena kaidah ini menyebutkan bahwasanya fi'il dan fa'il harus jenis. Jika berbeda ya tidak bisa dikatakan sebagai fi'il lazim. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu fi'il ini harus dalam keadaan mufrad. Walaupun di samping itu fa'ilnya berbentuk selain dari mufrad, misalnya seperti tasniyah atau jamak. Jadi misal kayak kebalik ya, kalau fa'ilnya mufrad kemudian fi'ilnya ini selain mufrad kayak seperti tasniyah atau jamak, berarti ini tidak termasuk dalam kaidah fi'il lazim. Jadi fa'il tidak berbentuk mufrad ini tidak apa-apa. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir dari kaidah fi'il lazim, yaitu fa'ilnya ini harus dalam keadaan rofa, beri'rab rofa atau marfu. Jadi apabila selain rofa ini tidak bisa dikatakan sebagai fi'il lazim. Rofa ini, i'rab rofa sendiri ini memiliki tanda ya atau alamat. Misalnya doma ini termasuk ke dalam ism mufrad. Kemudian tasniyah, jamak baik mudzakkar salim atau muannas. Kemudian tanda-tanda yang lainnya bisa kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu contoh dari fi'il lazim. Jadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu fi'il lazim, kemudian kaidah dalam fi'il lazim tersebut. Bisa dicontohkan fi'il lazim ini seperti koma zaidun. Koma di sini sebagai fi'ilnya, kemudian pecahannya yaitu fa'ilnya. Dalam hal ini adalah si Zaid. Fi'il sebagai kata kerjanya itu bisa dimaknai sebagai terkait dengan 3 zaman, yaitu sebelum Zaid berdiri, atau sedang atau proses si Zaid berdiri, atau sesudah Zaid berdiri. Jadi dari contoh ini tidak ada maf'ul bih-nya atau objeknya, dan ini juga sudah bisa dikatakan sebagai fi'il lazim, karena tadi dari penjelasan definisi fi'il lazim tersendiri kan tidak memerlukan maf'ul bih atau objek untuk menjadikan kalimat tersebut sempurna atau utuh. Kemudian contoh yang kedua, misalnya dhahaba amron. Dhahaba ini fi'il madhi dan kedudukannya sebagai fi'il, dan diikuti fa'il. Dalam hal ini amron sebagai fa'il. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya fi'il lazim ini bentuk kata kerja yang sederhana apabila
kata kerja tersebut sudah bisa menunjukkan makna dan sesudahnya ada fa'il untuk melengkapi fi'il tersebut, jadi bisa dikatakan sebagai fi'il lazim. Jadi fi'il lazim sekali lagi tidak memerlukan maf'ul bih atau objek supaya dengan kata lain untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi sempurna atau utuh. Cukup sekian. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu mengenai fi'ilnya ini harus dalam keadaan rafa ya, atau marfu lah, dibaca rafa. Kalau tidak selain rafa maka tidak bisa dikatakan sebagai kaidah dari fi'il lazim. Dan contohnya kini masuk ke bab selanjutnya, yaitu contoh dari fi'il lazim ini. Kita misalkan seperti koma zaitun, kita uraikan dari kalimat koma. Koma ini berarti berdiri atau sedang berdiri. Terkait dengan 3 zaman, koma di sini sebagai fi'il dan pasti ya membutuhkan fa'il. Dalam hal ini fa'ilnya yaitu si Zaid, sebagai fa'il, dan fi'ilnya ini koma. Di sini tidak ada maf'ul bih-nya, dan ini bisa dikatakan sebagai fi'il lazim atau kalimat yang utuh, karena fi'il lazim sekali lagi tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek untuk menjadikan kalimat tersebut menjadi utuh. Kemudian jalasa amron, jalasa sebagai fi'il lazimnya, kemudian diikuti fa'il. Dalam hal ini yaitu amron sebagai fa'ilnya. Bisa dipahami ya teman-teman mengenai penjelasan fi'il lazim ini. Pada dasarnya fi'il lazim ini mudah teman-teman. Kita perlu memahami pada kalimat fi'ilnya sebelum kalimat fa'il itu didahului oleh kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini kan jika maknanya sudah bisa untuk menyadarkan pada fa'il, ini bisa dikatakan sebagai fi'il lazim. Nah, itu cukup bisa dipahami ya teman-teman mengenai fi'il lazim. Karena fi'il lazim ini menjadi bagian dari sebuah tugas dari video ini, saya buat untuk memenuhi tugas dari saya. Semoga tugas ini dapat, atau video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Share, komen, like agar video ini lebih tambah baik lagi ke depannya. Dan dari saya, apabila ada salah kata maupun ucapan, bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, karena saya sadar bahwa video ini, tugas ini kurang dari kata sempurna, perlu perbaikan lagi supaya video ini tambah menarik, tambah keren lagi gitu ya teman-teman. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.